Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apakah udah hadir semua belum ya di sini? Sepertinya sudah ya. 62. Oke. Sebelum masuk kuliah saya, tak tolong adik-adik semua hidupkan kamera dulu ya. Saya coba ingin melihat wajahnya masing-masing sambil saya sapa satu-satu ya. 59 mahasiswa hari ini, kelas ini, di room ini. Oke, saya coba sapa satu-satu. Isika Isandora, hadir? Hadir, Isika Pak. Isandora, hadir ya. Oke, nggak di depan kameranya, Isika Isandora. Udah hidup, Pak. Oh ya, oke, baik, sip, oke. Lanjut, Dwiki Fahmi. Ya udah, bisa dimatikan kameranya dulu sebentar biar bisa masuk. Dwiki Fahmi. Iya Pak, iya Pak, hadir Pak. Dwiki Fahmi, oke, sip, udah masuk. Anissa Safira, oke, kemarin sudah pernah bertanya. Indah Apriani, oke, sudah ada. Nabila Octavia, Hadir, Pak. dihidupkan videonya, Dek. Nabila Octavia. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Oke, lanjut Perianus Suprawijaya. Ada Pak. Oke, sip. Felix Rian Dean. Hadir Pak. Baik. Lanjut Muhammad Faisal. Hadir Pak. Ini Muhammad Faisal, oke. Marinus Andre. Hadir Pak. Oke, hadir. Brigita Fernanda. Hadir, Pak. Mana ya? Brigita Fernanda, oke, masuk. Kemudian Wendy Prasetya Sutejo. Wendy Prasetya Sutejo. Belum masuk ya. Kemudian Laila, lanjut Nia Azini. Laila hadir, Pak. Nia Azini. Hadir, Pak. Oke, belum muncul videonya ya. Oke, masuk. Suwaina Salim. Hadir, Pak. Oke, masuk. Kemudian Rizky Aulia. Hadir, Pak. Oke, masuk. Kemudian Rizky Husain. Hadir Pak. Rizky Husain belum. Oh ya, oke, masuk. Hadir. Kemudian Lindi Suhartati. Hadir, Pak. Oke. Belum hidup kameranya ya. Aji Firmansyah. Hadir Pak. Oke, Firmansyah. Elia Fitri. Elia Fitri. Tidak ada ya. Restian Roni. Ini marga ya, Roni ya. Saragi atau Saragi ya?
Oh, enggak pakai H. Oke, baik. Nurul Tiara Indah Pasaribu. Hadir, Pak. Oke. Rocky Fernando. Hadir, Pak. Rocky, ini petinju nih Rocky ya. Zelda Karima. Gelda Karima enggak ada ya. Oke, Desta Wulandari. Hadir, Pak. Wulandari, oke. Fitria. Hadir, Pak. Oke. Julian Evan. Hadir, Pak. Baik. Farah Bima. Hadir, Pak. Oke. Tengku Yuvita. Hadir, Pak. Tengku Yuvita, oke. Rafika Sapitri. Hadir, Pak. Oke. Eka Handayani. Hadir, Pak. Eka Handayani. Ada ya. Sambil saya absen, adik-adik kalau bisa gunakan laptop ya. Nanti kita akan coba trial untuk ini ya. Kalaupun misalnya pakai dua gadget, satu HP, satu menggunakan laptop untuk mengerjakan file yang udah saya bagikan, sambil dibuka aja laptopnya ya. Kemudian Reren Salwa. Hadir, Pak. Oke, Reren Salwa Hadir, hadir. Pak. Oke, Muhammad Taufik. Hadir, Pak. Mana wajahnya nih Muhammad Taufik? Lagi gangguan, Pak. Baiklah. Risa Caniago. Hadir, Pak. Sip. Mantap. Oke, Dwi Trisnawati. Hadir, Pak. Oke. Fitriana. Hadir, Pak. Oke. Alivia Pratiwi. Alivia Pratiwi. Tidak ada ya. Anggi Angelica. Hadir, Pak. Baik. Devia, ada ya Devia. Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Muhammad Rifki, oke. Alfarindi Mahardi. Alfarindi Mahardi. Nggak ada ya. Aida Khairunisa. Keluar juga. Nur Aida Pratiwi. Gak nyaman dah. Hadir, Nur Pak. Aida Pratiwi, oke. Laila Malfirani. Hadir, Pak. Kameranya. Istiqomah. Hadir, Pak. Nih, oke, masuk ya. Erwansah. Hadir, Pak. Erwansah, oke. Nurul Rizki. Hadir, Pak. Baik. Dea Limanda. Hadir, Pak. Kameranya ya. Oke, masuk. Ricci Alnadia. Hadir, Pak. Baik. Marhua. Hadir, Pak. Hadir ya. Marhua hadir, oke. Indah Amanda. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak.
Safaah Monika Sari. Hadir, Pak. Nggak muncul kameranya. Oke. Nur Hatina. Hadir, Pak. Nur Hatina, oke. Samuel Anugrah. Hadir, Pak. Hadir. Cek. Hadir, Pak. Hadir ya, cuman videonya nggak ada. Francisca Linda. Hadir, Pak. Francisca Linda, oke. Igita Feby. Igita Feby. Igita Feby nggak ada ya. Kemudian Jessica Liana. Hadir, Pak. Miss Shelly Saputri. Nggak ada ya. Kemudian Putri Ayudia Erunisa. Hadir, Pak. Nggak muncul videonya. Aryani. Terakhir Aryani. Ada hadir Aryani? Oke, jika tidak ada lagi, kita hari ini akan lanjut dengan kembali ke slide presentasi yang kedua tentang perhitungan ya. Tentang perhitungan. Tadi saya share ke Devia, jadi ada beberapa slide tambahan di presentasi tersebut, di PowerPoint tersebut. Sorry. Oke, saya presentasikan sekarang. Ya, udah kelihatan ya di slide saya ya. Jadi oke, kita kembali ya. Tadi saya minum dulu. Oke, untuk hari ini kita lanjut ke tentang perhitungan metode morbiditas ya. Kedengaran kan suara saya ya? Oke. Perhitungan morbiditas ya. Kemarin sudah kita pelajari tentang beberapa metode untuk perencanaan kebutuhan ya. Yang pertama itu metode konsumsi, kemudian metode morbiditas, kemudian kombinasi konsumsi dan morbiditas, kemudian proksi konsumsi. Nah, untuk hari ini saya akan mengajarkan tentang morbiditas ya, jadi ya. Morbiditas artinya sesuai dengan penyakitnya ya, sesuai dengan penyakitnya. Kalau konsumsi kan berdasarkan penggunaan yang lalu, periode lalu, kemudian kita sudah menghitung berbagai macam
data yang harus kita hitung untuk mendapatkan perencanaan kebutuhan kita yang hendak kita beli. Kemudian ini masuk ke dalam metode morbiditas, ya. Ini metode morbiditas adalah perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Kemudian metode morbiditas memperkirakan keperluan obat tertentu berdasarkan dari jumlah obat dan kejadian penyakit umum dan mempertimbangkan pola. Jadi nanti hasil akhirnya akan kita ketahui berapa jumlah obat yang akan kita beli per item obat, ya, per item obat dengan memperhitungkan jumlah kasus penyakit yang menggunakan obat tersebut. Ya, nanti di bawah akan ada contoh perhitungan untuk kebutuhan obat Cefixime, ya. Di Cefixime ada beberapa penyakit yang menggunakan obat Cefixime. Nah, kemudian langkah-langkah dalam perhitungan kebutuhan dengan morbiditas, yang pertama mengumpulkan data yang diperlukan, ya, yaitu yang pertama mengumpulkan data yang diperlukan. Yang pertama memperkirakan jumlah populasi, misalnya berdasarkan kelompok dewasa ataupun anak-anak, ya. Jadi kita bisa berdasarkan dewasa dan anak-anak. Nanti di bawah akan lebih detailnya untuk melihat bagaimana perhitungannya. Jadi kita kelompokkan dulu yang dewasa dan anak-anak, ya. Karena dosisnya ada dosis dewasa sama dosis anak-anak untuk obat-obatan. Kemudian pola morbiditas penyakit, ya, ini yaitu terdiri dari jenis penyakit per tahun yang ada untuk seluruh populasi pada kelompok umur yang ada, yang anak berapa, untuk dewasa berapa kasus, ya, untuk penyakit A, B, C, dan D per tahunnya berapa, itu yang harus kita peroleh dulu datanya. Nah, kalau di rumah sakit kita bisa peroleh dari mana? Kita bisa memperoleh dari data rekamedi pasien, ya, ataupun kumpulan data dari rekamedi. Jadi kita bisa ketahui untuk penyakit A jumlah kasus dalam 1 tahun berapa kasus, penyakit B berapa kasus, gitu, ya. Kemudian frekuensi kejadian masing-masing, ya. Ini tadi jenis, ya, jenis, kemudian jumlah kejadian masing-masing penyakit per tahun, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, penyakit A, setelah kita ketahui jenis-jenis penyakit menggunakan obat Cefixime, nanti ada jumlahnya, ya, frekuensi berapa kejadian. Kemudian untuk menentukan jenis ini kita harus mengetahui juga standar pengobatan di rumah sakit. Ya, jadi penyakit-penyakit mana yang menggunakan obat Cefixime tadi. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita lihat di bawah, ya. Kemudian tahapan berikutnya tadi mengumpulkan data, habis kita menghitung kebutuhan jumlah obat, ya, sesuai dengan cara jumlah kasus dikali dengan jumlah obat sesuai dengan pedoman pengobatan standar. Jumlah kebutuhan obat yang akan datang dihitung dengan mempertimbangkan faktor lain, pola penyakit, return, dan paper stock, ya. Ini kata-katanya. Kemudian biar lebih tahu bagaimana cara menghitung, kita lihat detailnya. Oke, kita masuk ke perhitungannya. Contoh penggunaan Cefixime, ya. Cefixime adalah golongan cephalosporin antibiotik generasi ketiga, ya. Cefixime digunakan untuk pengobatan penyakit bronkitis kronis dengan perhitungan sebagai berikut. Ya, jadi selain untuk bronkitis kronis, Cefixime digunakan juga untuk, kita lihat di bawah, ada untuk optitis media kronik, kemudian Cefixime juga digunakan untuk sinusitis, kemudian Cefixime digunakan infeksi saluran kencing, kemudian Cefixime digunakan untuk infeksi digunakan untuk faringitis. Ya, jadi ini masing-masing perhitungannya, masing-masing hasilnya ini akan mengikuti perhitungan yang ada di atasnya. Ya, jadi kalau untuk penyakit bronkitis kronis diperoleh data nantinya hasilnya adalah sebanyak 12.000 tablet. Nah, bagaimana mendapatkan 12.000 tablet? Bagaimana mendapatkan 10.000 tablet? Bagaimana mendapatkan 12.000 tablet dan berikutnya? Ini kita mengikuti langkah perhitungan yang ada di atas ini. Oke, kita masuk, ya, untuk perhitungannya. Jadi untuk bronkitis kronis, untuk kita kategorikan dulu untuk anak-anak, di bawahnya nanti ada kelompok yang dewasa. Ya, jadi untuk pengobatan anak-anak, untuk kasus bronkitis kronis, standar pengobatannya adalah dengan berat badan lebih dari 30 kg, ya, adalah dosisnya 30, lebih dari sama dengan 30 kg adalah 50 sampai 100 mg. Jadi untuk anak dengan berat badan 30 kg, lebih dari 30 kg atau sama dengan 30 kg adalah dosisnya 50 sampai dengan 100 mg. Untuk 1 hari, ya. Kemudian jumlah kasusnya adalah selama 1 tahun ada 100 kasus. Nah, contoh misalnya
berat badan pasien untuk ini kita buat suatu standar ataupun diasumsikan semua anak diasumsikan adalah 30 kg. Oke, jadi jumlah kasus 100, kemudian jumlah berat badan anak diasumsikan semuanya ada 30 kg. Oke, nah data ini sudah kita peroleh, ada 1, 2, dan 3 data, dosis, kemudian jumlah kasus, kemudian berapa kilogram berat badan pasien. Yang ini kita asumsi, kemudian ini adalah dosis standar pengobatan, jumlah kasus ini kita peroleh dari Rekamedik. Oke, paham ya sampai di sini ya? Jadi, nah setelah data itu kita peroleh, nah untuk satu pasien selama satu episode ya, satu pasien selama periode pengobatan adalah 5 hari ya, di sini 5 hari. Di standar pengobatannya juga kita bisa lihat adalah Cefixime digunakan untuk 5 hari ya. Jadi untuk satu kali pengobatan satu pasien, perhitungannya adalah menggunakan dosis adalah berat badan tadi 30 ya. Kemudian dosisnya 2 kali sehari. Kemudian dikalikan dengan 5 hari. Oke, ini dosis untuk satu kali pemakaian ya. Saya koreksi tadi bukan 1 hari, tapi 50-100 mg itu adalah untuk per kali minum, 1 kali minum. Nah, standar pengobatannya 2 kali sehari, kemudian untuk sepanjang 5 hari. Maka diperoleh ya 30 kg berat badan ya, kalikan dengan dosis per kilogram berat badannya. Jadi kan kita bisa menghitungkan ya, 30 kalikan dengan 100 mg per kilogram berat badan, kalikan 1 hari itu 2 kali minum, kemudian digunakan untuk 5 hari. Sehingga diperoleh adalah 30.000 mg, satunya miligram. Nah, untuk anak-anak itu digunakan sirup ya. Nah, kita lihat di sirupnya, itu dalam 1 botol Cefixime sirup, ya kita lihat kemasannya, per 5 mili mengandung 100 mg Cefixime. Ya, kemudian kemasannya botol 60 ml. Oke, ini bisa kita lihat di kemasan obatnya ataupun di leaflet obatnya bisa kita peroleh ya. Sehingga 1 botol itu mengandung berapa miligram Cefixime? Ya, cara hitungnya ada 100 mg bagikan dengan 5 mili, kalikan dengan 60 ml, sehingga dalam 1 botol, total Cefixime yang ada adalah 1.200 mg. Ya, kebutuhannya, sehingga kita bisa memperoleh kebutuhannya adalah 30.000 mg untuk satu episode, satu pasiennya, satu pasien selama 5 hari, 30 mg, kemudian dosis obatnya, kemasan obatnya adalah mengandung 1.200 mg, sehingga untuk 1 kali episode ya 1 kali episode maka diperoleh 30.000 satu episode untuk 1 tahun ya, 30.000 mg bagi dengan 1.200 kalikan dengan 1 botol, sehingga dibutuhkan 25 botol untuk 1 kasus ya. Terus 1 kasus dibutuhkan 25 botol. Oke. Kemudian jumlah Cefixime yang dibutuhkan untuk 100 kasus untuk 1 tahun adalah 100 kalikan 25 botol, sehingga mendapatkan 25 botol. Ya. Jadi untuk dosis pasien dengan berat badan 30 mg, kemudian dosis yang dibutuhkan adalah untuk 1 episode adalah 30.000, maka total pemakaian untuk 1 pasien adalah 25 botol. Cukup besar ya, cukup banyak ya, 1 pasien ya. Maka kalau misalnya berat badannya besar, ini 30 kg besar ya, maka untuk 1 kali pengobatan membutuhkan Cefixime sirup dalam jumlah yang cukup banyak. Oke, kemudian jumlah Cefixime yang dibutuhkan untuk 100 kasus, 100 kalikan dengan 25 botol, sehingga mendapatkan 2.500 botol untuk anak-anak. Nah, untuk yang dewasa, kita lihat berikutnya, standar pengobatan untuk Cefixime adalah 100-200 mg dalam dosis terbagi 2 kali sehari selama 5 hari. Ya. Kemudian kita ketahui, kita dapat data dari Rekamedik bahwa untuk dewasa, untuk penyakit bronkitis kronis ada sebanyak 1.200 kasus. Sehingga kurang lebih sama cara perhitungannya dengan di atas, dimana dibutuhkan untuk 1 kasus 200 mg, kalikan dengan 2 kali sehari, kalikan dengan 5 hari.
ya, sehingga memperoleh 2000 mg atau sama dengan 10 kapsul ataupun tablet ya, di mana satu kapsul itu yang kita gunakan adalah 200 mg. Jadi kalau untuk disediakan di pasaran, Cefixim ini kapsulnya ada yang 100 mg, ada yang 200 mg. Oke, maka untuk 1200 kasus, dihitunglah 1200 kalikan dengan 10 tablet ya. Jadi 2000 mg itu sama dengan 10 tablet ya. Maka memperoleh 12.000 tablet. Oke. Ya. Kemudian selain untuk bronkitis kronis, digunakan juga untuk penyakit optitis media kronik, kemudian sinusitis, kemudian infeksi saluran kencing, tonsilitis, faringitis, itu memperoleh berapa jumlah tablet seperti perhitungan di atas. Contohnya yang adalah sejumlah ini. Sehingga total kebutuhan Cefixim 100 mg, 200 mg dalam satu periode adalah 10.000 tambahkan dengan 15.000 tambahkan dengan 20.000 tambahkan dengan 17.000 tambahkan dengan 20.000 sehingga mendapatkan 73.000. Maka untuk 1 tahun kita harus mengadakan Cefixim 200 mg sebanyak berapa? Adalah sebanyak 73.000 tablet. Oke, bisa dipahami ya cara menghitung dengan metode morbiditas ya, adik-adik ya. Nah, kalau tadi ini yang kapsul ataupun tablet. Kemudian kalau misalnya ditanya tadi ya, yang sirup bagaimana? Ya kita juga menghitung dengan cara yang sama, ya dengan cara yang sama sehingga total kebutuhan botolnya bisa kita peroleh. Nah, kalau untuk bronkitis kronis aja membutuhkan sekitar 2.500 botol untuk 1 tahun, ya. Jadi misalnya untuk ada penyakit-penyakit lain, misalnya membutuhkan berapa botol, tinggal ditambahkan aja 2.500 tambahkan dengan jumlah botol untuk masing-masing penyakit tadi, ya. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin sebelum kita masuk ABCVN? Jika tidak ada, kita lanjut ke perhitungan ABCVN. Ya, sebagaimana udah saya sampaikan, kenapa sih kita butuh analisa ABCVN ya? Jadi untuk analisa ABCVN terutama ketika kita telah menghitung jumlah kebutuhan obat kita berapa, kemudian kita akan menghitungnya ke dalam dikalikan dengan harga satuannya, kemudian kita akan memperoleh jumlah total rupiah kebutuhan kita untuk belanja obat. Nah, ketika kita mendapatkan jumlah rupiahnya itu dibandingkan dengan anggaran yang tersedia di rumah sakit, ketika kurang, maka kita harus menseleksi mana yang kita butuhkan duluan, mana yang tidak kita butuhkan, ataupun tidak butuh urgent, ataupun tidak dibutuhkan sama sekali. Bisa kita seleksi ulang. Sehingga dengan anggaran yang ada, diharapkan obat-obat yang ada tersedia di rumah sakit tidak kosong, kemudian juga obat-obat yang bersifat vital dan esensial, itu tetap selalu tersedia stoknya. Oke, jadi ABCVN seperti itu ya adik-adik ya. Kenapa sih kita butuh analisa ABCVN? Nah, tadi sudah saya sampaikan, sehingga kita perlu tahu cara perhitungannya seperti apa untuk hari ini. Nah, sebelum masuk perhitungannya, saya ulang lagi tentang VN. V adalah obat-obat yang kategori very esensial, kemudian yang E adalah esensial, yang N adalah non-esensial. Ya. Kemudian untuk ABC, nah jadi bagaimana sih cara menghitung 80%, 5% dan 5% ini kita akan menghitung bersama-sama. Nanti step by step-nya akan saya ajarkan, ya. Sehingga kita memperoleh nanti yang golongan A adalah yang menyedot atau menggunakan dana sebesar 80% dari anggaran yang ada. Kemudian yang B adalah obat-obat yang menyedot dana 15%. Kemudian yang C adalah menyedot dana sekitar 5%. Oke, ini adik-adik bisa catat dulu di kertas nanti agar memudahkan nanti perhitungannya untuk yang golongan A, B, dan C. Ya. Jadi A sekali lagi 80%, yang B 15%, yang C adalah 5%. Oke, nanti kita hitung
bagaimana cara mengurutkan desenden dari kalimat ini ya, yang kita lihat bersama perhitungannya. Nah, kemudian setelah kita ketahui A, B, C, dan A, B, dan C itu obat-obatnya apa saja, kemudian yang mana kategori V, E, dan N setelah kita buat ini, maka kita bisa mengelompokkan obat-obat itu. Obat A misalnya masuk ke kategori VA, kemudian obat B, C, dan D misalnya masuk ke VB, kemudian obat yang lainnya lagi masuk ke VC, dan berikutnya sampai nanti mendapatkan total 9 kelompok dari obat-obat yang sudah kita rencanakan belanja nantinya. Ya, ini kita kategorikan sampai ini. Nah, nanti begitu sudah mendapatkan hasil ini, yang mana yang bisa kita kurangi adalah mulai dari yang kelompok NC. Karena apa? Karena non-esensial dan dana yang dibutuhkan untuk belanja obat tersebut tidak terlalu banyak. Bisa kita hilangkan sama sekali kategori NA, NB, dan NC, ataupun kita kurangi jumlah kebutuhan obat-obat kita. Misalnya kebutuhan obat vitamin B kompleks, misalnya hitungan kita adalah 10.000 tablet. Nah, begitu anggaran kita kurang, bisa saja kita menyiapkan hanya misalnya 5.000 tablet dari 10.000 yang kita butuhkan. Ya. Jadi kita masuk sekarang, udah siap ya adik-adik dengan datanya ini? Udah siap ya? Adik-adik udah siap ya dengan data Excel yang saya kirimkan tadi ya? Sambil buka file Excel-nya ya? Sudah, Pak. Oke, kita mulai untuk menghitung. Saya share lagi screen saya. Oke, nah masuk ke file ini ya, adik-adik buka sheet yang satu ya, bukan sheet 1, 2 ini, buka sheet yang satu. Sudah? Sudah dibuka filenya ya? Halo? Udah dibuka filenya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. nah, nanti untuk kolom G bisa lihat di sini sampai dengan kolom N dan kolom O ya, ini adalah perhitungan Sudah, kita Pak. metode konsumsi. Baik, jadi bisa diikuti ya. Jadi untuk kolom-kolom yang G sampai O ini adalah kolom-kolom di mana kita kemarin sudah mencoba menghitung persediaan kerja, kemudian buffer stok atau persediaan pengaman, persediaan optimum tinggal ditambah persediaan kerja, tambahkan persediaan pengaman, kemudian sudah kita menghitung bagaimana menghitung lead time, kemudian bagaimana kita menghitung reorder point ya, dan rencana kebutuhan untuk berapa jumlah obat yang hendak kita beli. Nah, nanti untuk rencana nilai rupiah rencana tinggal kita mengalihkan rencana pengadaan ini kalikan dengan harga satuannya yang di kolom D ini ya. Nanti setelah itu baru kita masukin persentasenya, kemudian kita akan mencoba mengurutkan nanti sehingga mendapatkan persentase A, B, dan C yang saya sampaikan tadi. Ya, di persentase dan persentase kumulatif akan kita dapatkan nanti A, yang mana sih kategori obat A, yang mana sih B, dan yang mana sih yang C. Ya, kita akan menghitung di kolom D, P, dan Q. Oke, nanti kita bisa urutkan lagi sesuai dengan ABCVN-nya, sehingga kita memperoleh urutan prioritasnya yang mana yang bisa kita prioritaskan duluan, yang mana bisa kita kurangi. Ya, jadi saya tambahkan di sini sebelah kanan ini untuk mempermudah adik-adik mengingat yang tadi ya, ABCVN, kelompok-kelompok ini. Ya. Kita mulai untuk perhitungannya. Untuk yang kolom G, untuk anti hemorrhoid suppositoria, sebentar Devia, ini direkam enggak ya? Direkam ya? Oke, baik, direkam. Kemudian ini persediaan kerja untuk 3 bulan kita mulai. Kolom 7 itu menghitungnya adalah 3 bulan. Adik-adik bisa tekan sama dengan. Udah, angka 3 di bintang ya, dikali dengan pemakaian per bulan. Again. Sudahkah? Sudah, Pak. Oh, bisa diulang, Pak. Ulang ya, oke. Kolom 7 adalah sama dengan angka 3, persediaan kerja ini 3 bulan ya. 3 bulan ini kan.
Nah, nanti tergantung kalau mau 12 bulan ya silakan, 6 bulan ya silakan, tergantung kita maunya persediaan kerja kita untuk berapa bulan. Oke, nah di contoh soal ini itu adalah persediaan kerja kita mau stok untuk 3 bulan ke depan. Oke, nah dengan cara perhitungannya ada 3 bulan, angka 3 dikali tekan angka bintang, tekan simbol bintangnya di komputer ataupun di laptop adik-adik ada tanda bintang. Kalau di laptop mungkin angka 8 ya, tekan shift angka 8 sehingga tekan bintang, kalikan dengan pemakaian per bulan. Kalikan dengan kolom 5-nya untuk anti hemorrhoid support. Sudah? Sudah, Pak. Yang lainnya sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke kolom berikutnya, persediaan pengaman. Nah, persediaan pengaman, cara perhitungannya adalah kita mau buffer stock-nya berapa persen. Nah, kalau di soal ini ada 20%, maka adik-adik mengetik sama dengan 20% kalikan dengan kolom persediaan kerja. Ya, saya ulangi, sama dengan 20% dikali kata bintang dengan persediaan kerja, kolom 7. Enter. Sudah? Sudah, Pak. Ada yang belum? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya ke kolom persediaan optimum. Persediaan optimum mudah saja, adalah menambahkan kolom 7 sama dengan ya, kolom 7 tambahkan dengan kolom 8, tambah dengan kolom 8. Enter. Sudah? Sudah, Pak. Ada yang belum? Sudah, Pak. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Kalau untuk persediaan pengamanan itu apakah selalu 20% atau berapa biasanya gitu? Tidak. Jadi tergantung kita ancar-ancarnya berapa. Bisa 5%, bisa 10%, 20%, bisa 30% bisa. Ya, jadi kita mau mengamankan stok kita untuk berapa persen yang untuk kita cadangkan. Tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai obat kosong ataupun BHP itu kosong duluan. Ya, jadi semakin besar angkanya, maka sebenarnya kita semakin aman. Ya, tapi baiknya yang sering digunakan itu adalah 20%. Mau pakai 10% silakan, mau pakai 5% silakan. Bisa dikaji lagi atau bisa dinilai misalnya, oh kapasitas gudang kami misalnya tidak terlalu besar nih, jadi makanya tidak bisa amankan sampai dengan 20%. Saya gunakan 5%, boleh tidak? Boleh, ya. Mau 5%, 10%, 20% boleh. Ya. Kita lanjut, oke? Pak. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya. Sekarang masuk ke lead time. Lead time adalah waktu tunggu. Nah, kalau di sini di soal menetapkan 1 minggu. Ya, sekali lagi sama dengan yang persediaan pengaman, boleh 20% atau tidak. Nah, lead time ini boleh 1 minggu atau tidak, boleh saja. Ataupun 2 minggu boleh tidak? Boleh. 1 bulan boleh tidak? Boleh. Ya, maka tergantung berapa lama hasil kajian kita distributor mengirim kepada kita. Sejak mulai dari pemesanan sampai barang datang. Jadi berdasarkan histori ataupun pengalaman yang sudah ada, umumnya distributor ini mengirim barang dalam jangka waktu berapa minggu, berapa hari, ataupun berapa bulan dari sejak kita mulai pesan. Ya, kalau di sini soal menerapkan adalah 1 minggu contohnya. Maka kalau 1 bulan itu dikonversi ke dalam 1 minggu, maka tinggal dibagi 4 ya, karena 1 bulan itu adalah sama dengan 4 minggu. Oke, maka untuk stok lead time, kita menghitungnya ya adalah, ada Excel di sini, kolom 5 ini ya, pemakaian per bulan nanti tinggal dibagi dengan angka 4. Kenapa 4? Sekali lagi 1 bulan sama dengan 4 minggu. Lead time-nya adalah 1 minggu. Maka kita memperoleh, menghitungnya adalah kolom 5 dibagi dengan, sama dengan kolom 5 bagi, atau slash, garis miring ya,
dengan angka 4. Setelah itu adik-adik enter. Kak, maaf Pak, adik dapat Ya. dibagi 4 tadi bagaimana ya Pak? 4 itu adalah 1 bulan, itu adalah 1 bulan berapa minggu sih? 1 bulan adalah 4 minggu. Maka dibagi dengan angka 4. Kalau misalnya 2 minggu, bagi dengan berapa? Dibagi dengan angka 2, ya kan? Karena 1 bulan adalah, 2 minggu adalah sama dengan setengah bulan. Ya, lead time kita menggunakan bulan. Sehingga perhitungannya di sini, pemakaian per bulan dibagi dengan angka 4. Ulanginya, pemakaian per bulan dari Anti-Himore Supo itu pemakaian per bulannya 55, maka untuk 1 minggu tinggal kita bagikan dengan angka 4. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke, kita sekarang lanjut ya. Kemudian sekarang rencana pengadaan. Rencana pengadaan adik-adik masih ingat menggunakan rumus A sama dengan B tambah C kurangi dengan B tambah C tambah D kurangi dengan E ya. Nah, kalau di sini karena B dan C-nya, sebentar saya ingatin lagi untuk perhitungannya, biar tidak bingung. Di mana rumusnya B tambah C tambah D kurangi dengan E. Ya, maka di sini B ditambah C itu sudah saya masukin ke dalam persediaan optimum. Oke, paham ya adik-adik ya? Maka kalau misalnya kita mau kembali ke rumus ini bisa saja, ya ini kolom 11 bisa kita ubah, sebentar saya ubah saja di sini. B itu apa? B itu adalah persediaan kerja ya adik-adik ya, persediaan kerja. Kemudian ditambahkan dengan C buffer stoknya. Kemudian D adalah lead time. Kemudian E adalah sisa stok ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam perhitungan Excel-nya. Maka rencana pengadaan adalah sama dengan, atau A sama dengan, B-nya mana? B-nya berapa adik-adik persediaan kerjanya? Halo? 185, Pak. 65. 165, maaf. Kok jadi 185 ya? 165, Pak. Oke, ulang ya. Rencana pengadaan adalah sama dengan persediaan kerja ditambahkan dengan, ini persediaan kerja ya, tambahkan dengan buffer stock, ya. Kemudian ditambahkan dengan lead time, nanti baru dikurangi dengan sisanya 150. Ya, saya ulangi, rencana pengadaan adalah sama dengan, ingat rumusnya B tambah C tambah D kurangi dengan E. B itu adalah apa? B itu adalah persediaan kerja 165 ditambah dengan C adalah buffer stock yaitu 33. Kemudian ditambah dengan lead time adalah 14. Dikurangi dengan sisa stok adalah 150. Oke. Bisa diikuti adik-adik ya. Kita masuk ke rumus Bisa, ya. Pak. Bisa, Pak. Oke, di sini nanti diisi dengan mulai dari sama dengan persediaan kerjanya 165. Oke. Ditambah dengan persediaan pengaman. Sudah? Ditambah dengan lead time-nya di sini ya. Klik ini. Kemudian dikurangi dengan sisa stok. Di kolom F ini. Jadi saya ulangi sama dengan kolom G6 ditambah dengan kolom H6 ditambah dengan kolom J6 dikurangi dengan F6. Apakah sudah sampai di sini angkanya?
Pak. Mm-mm. Nah, itu, Pak. Berarti yang untuk yang rencana itu, rencana pengadaan itu kolom 7 ditambah kolom 8, terus ditambah kolom 10 dikurang kolom 6 ya Pak? 7, 8, iya. 7, 8, 10, 9, 10 ya. Lagi saya 10. Kemudian dikurangi dengan kolom 6. Nah, Terima kasih Pak. Pak mau nanya juga Pak. ya. Berarti sebenarnya kalau misalnya kolom 7 sama 8 kan udah masuk ke kolom 9 ya Pak. Berarti kalau kolom 9 langsung ditambah kolom 10 dikurangi kolom 6 Bisa. ya Pak? Angkanya sama. Jangan dibuat bingung ya. Ya. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Sudah sampai di sini ada yang belum? Adik-adik? Kalau sudah, kita masuk ke reorder point. Ya. Reorder point, adik-adik masih ingat kan reorder point adalah apa ditambah apa? Stop reorder point. Ditambah C, Pak. Ya. Reorder point adalah C tambah D ya. Buffer stock tambah dengan lead time ya. Reorder point adalah buffer stock tambahkan dengan lead time. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam kolom. Reorder point adalah buffer stock tambahkan dengan time. Angka 33 tambahkan dengan angka 14 atau kolom H6. Sel H6 tambahkan dengan sel J6. Sudahkah sampai di sini, adik-adik? Sudah Pak. Sudah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang untuk rencana rupiah. Rencana rupiah sederhana saja, di mana kita akan mengalihkan harga satuannya. Harga satuan di mana? Harga satuan di sebelah kiri. Ini harga satuannya ya. Anti hemoroid itu 3.050 rupiah per suponya dikasih bintang ya, bintang. Saya ulangi, saya kecilkan dulu. Oke, nah saya ulangi. Nilai rupiah rencana adalah sama dengan harga satuannya anti hemoroid supo ada 3.500 dikalikan dengan rencana pengadaan. Kolom 4 kalikan dengan kolom 11. Sudah, adik-adik? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sudah. Nah, sekarang tugas adik-adik. Nah, kalau dengan cara ini, begitu kita sudah mendapatkan angka FKI dengan rumusnya, maka dengan mudahnya, secara di Excel ini, dengan mudahnya kita bisa mengopi kolom-kolom ini, mengopi rumus-rumus ini, mengopikan ke bawah. Artinya tidak perlu kita ketik satu-satu, ini bisa prolo ini, contohnya persen kerja per bulannya berapa sih? Tidak perlu kita ketik satu per satu. Dengan kita copy yang di atasnya, kita paste ke bawah. Oke, paham adik-adik ya? Jadi yang sudah kita hitung satu ini, kemudian kita copy, kita paste ke bawah. Dengan caranya bagaimana? Ini bisa kita klik kanan, ya, copy. Oke, kemudian kita blok kolom mana yang mau kita copy, jangan sampai keliru ya. Yang mau kita paste, kita blok ya, blok ke sini. Kemudian kita klik kanan, paste ya. Jangan paste spesial ya. Kalau paste spesial akan mengopi angkanya saja, tapi kalau mengcopy biasa, kemudian di paste, itu akan menghasilkan rumus dan kita langsung mendapatkan angkanya sekian.
Udah ya adik-adik ya? Bisa? Saya ulangi ya. Ini bagian ini kita copy. Kemudian kita blok ke bawahnya sini. Kemudian kita paste. Klik kanan, paste. Sudah, adik-adik? Ada yang belum? Sudah, Pak. Pak, bisa diulangi lagi, nak, Pak? Oke, ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Oke, di bagian atas ini, dari kolom, dari sel G6 ya, G6. Kita blok ke kanan. Ya, kita klik kanan, copy. Udah, deh. Sekali lagi. Blok begini, klik kanan, copy. Kalau sudah, kita blok di bagian mana yang mau kita paste, kita blok sini, klik kanan, paste. Sudah kan? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah ya? Jangan lupa di-save ya. Habis itu di-save dulu ya, biar nggak hilang ya, di-save dulu. Dan ini bisa Ctrl S ataupun save di sini, tempat biasa ya. File save pun bisa ya, save. Ya, biar kerjaan kita nggak hilang. Sudah sampai sejauh ini, tiba-tiba hilang kan eman-eman ya istilahnya ya. Udah semuanya? Ada yang belum? Udah semuanya? Jangan sampai ketinggalan loh ya. Sebelum saya beranjak, udah semua adik-adik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nampaknya ada yang belum. Nampaknya belum nggak nih? Saya meramalkan ada yang belum nampaknya nih. Ya? Pak, Ya? jaringan saya terputus, Pak. Sampai di titik mana yang terputusnya? Atau nanti, ini kan ada direkam sama Devi ya. Nanti di-share ya videonya ya, teman-teman. Sehingga ya mungkin ada gangguan jaringan, ataupun sehingga suara saya terputus-putus, terus ada yang live, adik-adik bisa melihat lebih lanjut nantinya dan mempraktekkan mungkin bersama-sama temannya. Nanti untuk diulang kembali ya. Saya lanjut lagi kalau sudah adik-adik, kalau sudah kita lanjut ya. Bagi yang ketinggalan tadi mungkin bisa melihat videonya, makanya saya minta direkam agar nanti bisa dilihat videonya dan belajar lagi bagaimana cara menghitung. Karena apa? Karena ini cukup penting nantinya, bukan cukup penting sih, sangat penting sih buat saya. Karena ini nanti kalau adik-adik sudah bekerja di puskesmas dan terutama di rumah sakit dan di puskesmas, ini perhitungan LPLPO istilahnya, dan ini sangat dibutuhkan dan selalu digunakan untuk laporan setiap bulannya, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Maka saya ajarkan step by step ini untuk memperoleh ataupun untuk bagaimana adik-adik bisa memahami bagaimana cara perhitungan LPLPO atau perencanaan kebutuhan berdasarkan metode konsumsi. Oke ya. Nah, saya ulangi lagi sedikit, mungkin tadi ada yang ketinggalan, ataupun saya memberikan trik lainnya lagi. Tadi setelah kita copy ya, ataupun sebelum kita copy, kita blok ini. Nah, adik-adik juga bisa tadi menggunakan copy paste, ataupun adik-adik bisa menggeser kursornya ini. Ini kelihatan kursornya putih ya adik-adik ya. Bergerak-gerak ini putih kan ya? Iya, Pak. Putih ya? Putih kan ya? Jelasnya nih. Oke, nanti bisa geser ke kanan sini, di pojok kanannya bisa nanti munculnya warna hitam. Oke, nah kalau sudah tergeser ke warnanya putih menjadi warna hitam begini, adik-adik bisa klik, tahan, bisa tarik ke bawah. Sama hasilnya. Oke, sama ya hasilnya, saya ulangi ya. Adik-adik blok sini, kemudian ini bisa geser kursornya jadi dari putih, bukan menjadi hitam panah-panah ya,
tapi hitam tanpa ada tanda panah. Nah, di sini tahan, klik, kemudian ditarik ke bawah. Kalau saya lebih senangnya seperti ini. Nah, kalau sudah, nah rencana kebutuhan untuk belanja 20 item obat ini adalah sebesar berapa, Adek? Adik-adik, total rupiah yang kita butuhkan berapa? 196 juta, Pak. 136 juta. 143. 143. 196. Ya. 196 ya. Mungkin kalau ada Iya, yang Pak. angkanya lain mungkin keliru ngopinya. Oke? Kalau bisa diulang kalau misalnya keliru. Nah, sampai di sini 196. Nah, untuk nanti kita menghitung persentasenya mengkelompokkan A, B, dan C, ya, A, B, dan C, nanti adik-adik ini angka ini diketik di sini, ya, 196, 983, 509. Diketik dulu angkanya, untuk kita menghitung persentase. Diketik angkanya ataupun di sini di copy, tinggal di paste spesial ke sini. Spesial value ya. Saya ulangi, di sini copy, kemudian di sini jangan paste langsung ya, paste spesial ya. Ya, kalau beda-beda Excel-nya, tipe Excel-nya, kalau di sini saya bisa klik value, ataupun saya diklik di sini, saya paste spesial, saya klik ini, karena muncul kotak seperti ini, kemudian klik value. Oke. Maka yang tercopy angkanya, bukan rumusnya. Kalau tadi ada copy langsung paste, dia akan munculnya 0 karena tidak ada angka. Karena dia mengcopy rumus ya. Jadi yang mengcopy rumus, sekarang kita mengcopy value. Kalau tadi di sini kita mengcopy rumus ke bawah, kemudian kalau yang ke sini kita mengcopy-nya adalah mengcopy ini, paste-nya adalah paste spesial, bisa ada klik value. Oke, nah kalau sudah, angka di sini di-copy lagi, di-paste ke bawah. Ya, sekali lagi ini bisa di-copy, bawa ke bawah, paste biasa. Sudah sampai di sini, adik-adik? Halo, sudah sampai di tahap ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, tadi di copy, kemudian paste ke bawah. Ataupun kalau misalnya saya mau praktis tadi seperti tadi ya, saya copy ini, saya geser ke kursor hitam ini, saya tarik ke bawah. Sama saja hasilnya. Oke, ya copy, paste ke sini, paste spesial, kemudian nanti di copy ke bawah. Menggunakan copy 1, paste ke bawah, ataupun ditarik ini, tinggal ditarik aja bisa juga. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Kenapa pas saya copy paste spesial itu malah yang keluarnya tuh AAA gitu, Pak, kayak error gitu, Pak. Error. Nah, kalau gitu adik bisa ketik manual aja deh kalau gitu, daripada susah, ketik manual. Ya, ketik manual, setelah ketik manual kemudian baru bisa diketik manualnya 196 983 509. Baik, Pak. Oke ya, bisa ya. Kemudian ini copy ke bawah. Copy, paste ke bawah. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat persentasenya. Untuk masing-masing obat kita bisa menghitung persentasenya. Dengan dibagi nilai rupiah rencana ini per item obat dibagi dengan total rupiah yang direncanakan. Dengan cara kalau di kolom sini kita tekan sama dengan anti hemoroid supo itu 216.249 dibagi dengan 196 juta. Udah, adik-adik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kalau ini saya sudah mengubah ke persentase ya.
Kalau misalnya ada yang belum ataupun kita buat baru, karena ini saya menggunakan data lama sehingga sini sudah formatnya adalah format persentase, ya. Ada format persentase di sini. Nah, kalau misalnya formatnya belum persentase, kalau saya bagi biasa ya, kalau saya bagi biasa hasilnya adalah 0, oke. Nah, ini tinggal kita ganti ke persentase. Ditambah dengan 0, berapa gitu. Oke, jadi kalau misalnya formnya ini benar-benar baru, kemudian di sini tidak muncul persentase, tapi muncul 0, sekian-sekian, nah adik-adik bisa ganti ke formatnya ke persentase. Di sini persentase. Ataupun di sini bisa menggunakan format sel, kemudian di sini bisa kita klik persentase, desimalnya 2 desimal di belakang koma. Nah, kalau sudah sama dengan sebelumnya, ini di copy, kemudian ini di paste. Jangan paste spesial ya, karena kita mau paste rumusnya, ya, paste biasa aja. Oke, ini di copy, kemudian blok ke bawah, paste biasa. Ataupun saya mudahnya, kalau saya lebih mudahnya adalah di sini, saya akan tarik ke bawah. Sama saja hasilnya. Pak, mau nanya, Hmm. kan saya kan tadi udah nilai rupiah dibagi sama total rupiah, tapi hasilnya tuh value gitu, Pak. Hasilnya value ya, hasilnya value. Hasilnya value berarti ada keliru rumus kalau begitu. Ataupun keliru angka, dia bentuknya teks, bukan accounting begini ya. Kalau ini kan formatnya accounting ya. Coba adik geser ke sini, munculnya apa? Accounting atau teks? Munculnya apa, Dek? Munculnya accounting atau bukan? Persentase, Pak, munculnya. Di kolom mana ya persentase? Yang accounting tuh, Pak. Sebentar. Di kolom N, O atau P yang munculnya accounting? Di kolom persentase, Pak, munculnya persentase. Oke. Di sini ganti. Coba diulang. Atau ini diganti dulu. Di bagian sini, klik kanan. Coba klik kanan. Ya. Klik format cell. Kita banyak pilihan ini. Setelah klik kanan, kita format cell. Ada banyak pilihannya kan. Nah, kalau persentase, adik-adik klik ke kategori persentase. Ini 2 angka di belakang koma. Klik persentase, lalu 2 angka di belakang koma ya, Pak? Ya, kemudian di OK atau Enter. Lalu dicoba pakai rumus tadi sama dengan kolom 13 dibagi kolom 14 kan, Pak? Value masih, Pak. Masih value. Berarti kelirunya di kolom ini, kolom 13. Boleh ke kolom 13. Ya, Pak. Saya juga value juga, Pak. Oke ya, value juga ya. Nah, kalau klik di sini, klik kolom 13, coba klik kanan, format cell. Bentuknya accounting atau bukan? Ulangnya, di sini, di kolom rupiah, ini klik kanan, format cell, dia bentuknya accounting atau apa? Accounting, Pak. Accounting ya. Oke, sebelahnya, Dek, sebelahnya, sini juga accounting bukan? Bukan, Pak, custom. Nah, di sini masalahnya. Klik kanan, format cell. Lalu, Pak? Klik accounting, desimalnya nggak usah. Simbolnya boleh tidak ada ataupun rupiah. Kalau ketemu, tekan OK.
Bisa, udah muncul. Masih value, Pak. Masih value. Coba share screen dong. Pinjamkan share screen, saya stop punya saya. Gak apa ya adik-adik ya, biar bisa nanti biar tidak keliru dan bisa ngikuti. Tadi siapa yang berbicara? Saya Pak Yesika. Jessica, coba share screen-nya coba. Bisa. Atau kalau misalnya pakai HP, coba tunjukin HP-nya diarahkan ke laptop atau PC-nya. Ini Penasaran soalnya. Hah? Oke. Value. Coba klik di kolom N-nya tadi. Accounting bukannya. Accounting-nya. Oke, sebelahnya. Accounting juga ya. Oke, coba diulang sama dengan kolom N bagikan dengan kolom O. Masih value ya. Coba adik blok kolom N-nya. Pak, mohon maaf. Hmm? Ini kalau di saya total rupiahnya itu bukan accounting. Custom harusnya baru bisa. Coba dulu. Nah, coba diganti. Yang total rupiah. Yang total rupiahnya. Nah, itu. Mungkin perlu diganti dengan custom coba. Masih oke. Coba ulang deh di sebentar. Nah, ini coba klik cell-nya deh. Format cell. Oke, yang dipindahkan dulu. Accounting symbol dulu. Oh, mungkin ada ketikan RP-nya mungkin. Oh, Coba jadi nggak usah pakai dulu. Nggak usah pakai RP. Cancel dulu, cancel. Oke. Nah, di sini dia nggak usah pakai RP, nggak bisa. Nah, itu dia masalahnya. Ketik angka biasa aja. Jangan pakai titik juga, deh. Coba hapus dulu semua. Oke, hapus dulu semua. Delete ya. Delete dulu aja. Ini di delete dulu. Oke, delete. Udah? Satu 96983 509. Enter. Oke, nah tarik ke bawah. Copy, maunya press ke bawah. Sudah? Nah, coba diulang lagi videonya. Harusnya tidak. Ininya tetap accounting ya, Pak? Total rupiahnya. Itu accounting. Tetap accounting. Mungkin di tempat yang tadi ada satunya custom karena beda-beda tipe Excel-nya ya. Format Excel-nya mungkin beda-beda tahunnya sehingga mungkin ada yang custom, ada yang bisa menggunakan accounting baru bisa. Oke, nah di sini copy paste ke bawah. Maaf, Pak. Olivia? Kalau saya di total rupiahnya itu kalau dijadiin koma nggak bisa, Pak. Malah jadi error lagi dia. Jadi gimana ya, Pak? Jangan libat koma sih. Ketik manual aja coba deh. Ketik manual aja deh. Jadinya error juga, Pak. Itulah formatnya, mungkin formatnya titik deh. Bukan formatnya koma. Nah, kalau di Yesika ini kan formatnya koma, 196, 983, 509 itu kan formatnya format Inggris ya. Kalau di kita kan pakai titik ya. Kalau saya bisa mengkonversinya ke situ.
Nah, coba Adek, coba ketik atau di Yesika kalau sudah di stop screen-nya. Teman yang tadi bicara siapa tadi? Coba Olivia, coba di share screen-nya. Coba Olivia bisa share screen? Bisa, Pak. Oke, coba silakan. Nah, ini, Pak. Ini kalau Alivia ketik pakai koma. Nggak usah koma, ketik langsung aja, nggak usah pakai koma. 196.983.509. Oke, Error enter. juga, Pak. Oke, Itu kolomnya kekecilan, Ali. kolomnya kekecilan, dibesarin aja. Oh iya. Nah, gitu. Udah. Oke, sebelahnya sama dengan ya. Sama dengan Makasih. kolom N bagi kolom O. Sip, makasih. Makasih. Makasih, Siapa tadi? Pak. Ya, makasih. Coba-coba dulu sama dengan. Oke, sudah. Oke. Dilanjut ya, Olivia. Kalau sudah, kita kembali ke slide. Saya lagi presentasi. Nah, kalau sudah, nah ini agak rumit juga nih kalau sudah nih. Maksudnya adik-adik harus mengikuti dengan baik. Nah, kalau sudah, adik-adik klik sini. Sudah, blok ke sini. Sorry, klik angka kolom 2 sini. Blok ke kanan, kemudian blok ke bawah. Sudah, adik-adik? Sudah di blok begitu? Sorry, sudah di blok begitu? Pak, boleh ulangi nggak Pak? Dari mana tadi? Kalau udah di blok ya, di blok adik-adik. Belum, Pak. Di sini bisa diperhatikan ya di sini. Bukan dari sini ya, dari sini nama obat. Ke kanan, terus ke kanan, tahan, kemudian sampai presentasi yang sudah kita buat tadi. Udah? Kemudian kita klik data. Kita klik shop. Akan muncul kotak seperti ini ya. Nah, tahap berikutnya setelah sort, kemudian kita sort by apa? Sort by kolom P ya, atau kolom 15 ini. Sort by kolom, klik ini ya. Oke, kalau sudah, klik ini, kemudian set on value, kemudian ini largest to smallest. Bisa tekan OK. Ada yang kesulitan? Saya ulangi ya. Masih belum paham. Belum paham, oke. Ini di blok ya, sekali lagi. Kita mau tujuannya apa? Tujuannya mengurutkan data kita ini, ya data kita ini, urutkan berdasarkan persentase ini. Nah, tadi hasilnya kan, hasilnya adalah, oh ternyata yang paling besar ada 25% adalah Rigeraceta. Meprazol ranking kedua 18,8% yang menghabis anggaran paling besar ya. Kalau kita lihat nilai rupiahnya ini 49 juta, ini 37 juta dan terus sampai ke bawah. Yang paling kecil adalah pengadaan bisa produk suppositoria yaitu 44.950 rupiah. Itu ya. Nah, tujuannya itu nanti kita akan menghitung ABC KN-nya dengan menggunakan cara tadi short by kolom P ini. Ya, saya ulangi. Ini ada blok dulu di sini, dari sini ya. Sorry, dari angka 2, kolom 2 ini ke kanan, persentase blok ke bawah. Nah, kalau sudah, klik ini, sort ini, sort, kemudian sort by yang mana, kolom yang mana yang mau kita pilih. Kita mau urutkan, ini yang kita mau urutkan sesuai kolom yang mana nih.
saya mengurutkan sesuai dengan kolom yang 15. Jadi 15 yang jadi acuan utamanya, dan yang lain data yang kolom-kolom lainnya akan mengikuti. Jadi saya sort by kolom 15, kemudian ini value tidak usah kita ubah, tapi value. Kemudian ini kita mensortir, kita mengurutkan yang paling besar di atas, yang paling kecil di bawah. Nah, kalau kita klik yang ini, akan muncul data yang paling atas, yang paling besar di atas, kemudian yang paling kecil di bawah. Nah, kalau sebaliknya, smallest to largest akan diurutkan sesuai yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Tapi yang kita butuhkan saat ini adalah largest to smallest. Yang paling besar diurutkan sampai ke yang paling kecil. Klik OK. Ada yang belum berhasil? Pak Alivia, Pak, persentasenya malah dapat 0%, Pak. 0%, coba di share screen deh. Yang lain bisa ya, adik-adik ya? Bisa, Pak. Belum, Pak. Bentar, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini, Pak. Misal Alif bagi kolom 13, dibagi sama yang 14, itu hasilnya 0, Pak. Belum dikasih koma, deh. Klik di sini nih, klik koma di bawah. Geser ke atas aja. Nah, itu persentase. Ditambah aja komanya. Enggak, escape, tekan escape. Bingung, Pak. Bentar, tekan escape coba. 0% kan itu belum 0, tuh, coba dikasih 0 komanya dulu. 2 angka di belakang koma. Nah, itu ya yang tadi. Yang ini, Pak. Persentase tadi, coba kata-kata persentase. Nah, di situ juga boleh format cell, format cell ada decimal place-nya 2. Oh ya. Nah, oke. Kasih, Pak. Kalau gitu coba dilanjut, Olivia coba dilanjut. Kemudian ini copy ke bawah ya. Oke, sekarang blok dari kolom 2. Mumpung share screen nih. Blok. Sorry, bukan dari situ, dari angka 2. Di kolom B. Kolom B, angka 2. Ke kiri deh, ke kiri. Kiri sekali. Oh. Yang mana, Pak? Kata anti-teroris support. Ke kiri lagi, paling kiri. Terus ke kiri terus. Udah, Nama obat tuh, nama obat. Ya. Nah, di atasnya, cari di atasnya. Ini ya, Pak. Nah, itu, blok ke kanan, kemudian ke bawah. Kanan lagi, oke. Kelewatan. Oke, situ. Klik data. Di atas tuh, di atas. Bukan. Nah, boleh di situ boleh. Shot boleh. Shot situ boleh, klik SORT, shot. Ya. Klik dulu, klik aja. Udah, Pak. Oke, custom shot. Oke. Nah, dia muncul begini kan, shot by kolom yang mau kita urutkan adalah kolom 15 ya. Klik di situ. Oke. Diganti largest to smallest. Oke. Nah, jadi. Kasih ya, Pak. Oke, di share screen-nya saya lanjut, share screen saya. Nah, kemudian sekarang berhasil juga ya, gitu ya, seperti sulap. Nah, kalau sudah, sekarang kita persentase kumulatif. Yang di sini, kerja asetat ini yang 25,24% ada sama dengan dulu angka yang ini. Udah? Nah, sekarang di sini tadi ya, ini sama dengan ini. Oke. Kemudian yang di bawahnya, yang ini untuk omeprazol, kolom 16, ini sama dengan ini, 18,8. Ya, 18,8% omeprazol ya, ditambah dengan yang di atasnya. Saya ulangi. Angka 18,8 ditambah dengan yang di atasnya.
kalau sudah, yang bawahnya juga sama, ini tambah dengan yang di atasnya. Sudah adik-adik sampai di sini? Pak, boleh diulangi, Pak? Gimana Oke, yang ulangi pertama? ya. Yang pertama, apa dulu ya? Pertama, ini kan kosong lagi kan? Ini sama dengan ini dulu. Sama dengan sebelahnya dulu. Karena biar banyak ada angka. Kita mau buat persentase kumulatif ya. Kemudian omeprazol, di row omeprazol sama dengan 18,8 tambahkan dengan di atasnya. Sudah ya? Jadi ini sama dengan di kiri tambah dengan di atasnya. Nah, kalau sudah sampai di sini, jangan klik di atas, klik yang omeprazol sini, kolom 16-nya, ya, klik di sini ya, ini. Kemudian Anda bisa mengcopy ke bawah. Jangan dari sini ngopinya, dari sini ngopinya. Saya ulangi ya. Nah, kalau sudah diperoleh tadi, 44,04 ini bisa di-copy, kemudian di-paste ke bawah. Paste rumusnya ya. Ataupun kalau misalnya mau ditarik, tarik dari sini. Ini tarik ke bawah bisa juga. Udah sampai di sini, adik-adik? Sudah, Pak. Ada yang belum? Nah, kalau sudah, kita sekarang kategorikan. Tadi A, B, C, dan A, B, dan C, dan A, B, dan C, itu yang A kategori sampai berapa persen? 80 kan ya? Maka kita bisa ketik di sini, ini A. Sorry. Yang A-nya berarti dari 0 sampai dengan 80% di titik mana? Titik ini ya. A. Kita ketik A. Ini A, ini A, ini A. Nah, berikutnya adalah B sampai dengan sampai dengan angka 5% itu adalah yang C. Oke, yang A adalah kategori 0 sampai dengan 80. Ya, ini menghabiskan total ke-5 obat ini menghabiskan anggaran sebesar 80% dari 196 juta ini. Jadi kita peroleh A yang 5 item obat ini, yang B ini dari 80 ya, bakal 85. 80, ini sampai dengan 80, ini 80 sampai dengan 95. Pak, maaf, itu manual ya, Pak? Ya? Itu tadi ketik manual atau pakai rumus ya, Pak? Pakai ketik manual. Nah, diingat lagi, yang A, B, dan C itu kategorinya adalah 0 sampai dengan 80% kita masukin yang 80% kita masukin yang A. Ya, kemudian yang C itu yang 5%, berarti kan 95 sampai 100 ya. Kemudian sisanya adalah yang B. Ya. Cara melihatnya jadinya, saya ulangi. Nah, yang A adalah yang 0 sampai dengan 80, yang mana saja, yaitu benzoat asetat. Ini asetat itu A. Kemudian omeprazol A, kemudian valproatnya A, meropenemnya A, kemudian infusnya A. Nah, kemudian yang 100 sampai 95 itu yang kategori C. Kita isi dulu C-nya. C. Dengan 95 ya. Ini kategori obat yang hanya menggunakan 5% dari 196 juta tadi. Nah, sisanya baru masuk yang B. Sudah sampai di sini?
jelas, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Nah, sekarang kalau VN kita berdasarkan ilmu kefarmasian. Jadi adik harus mengetahui obat-obat ini manfaatnya apa, fungsinya apa, apakah masuk vital atau tidaknya. Ya, jadi kita masuk ke dalam ilmu kefarmasian untuk menentukan VN-nya. Nah, kalau ketat itu adalah infus yang biasa untuk terapi untuk apa? Istilahnya itu resusitasi untuk mengembalikan cairan dan elektrolit. Kita masuk ke dalam E, ya. Kemudian perasal itu golongan PPI ya. Pengobat pompa proton. Kemudian valproat ini adalah untuk antikonvulsi, untuk kejang. Kita masukkan yang E. Kemudian meropenem, semua antibiotik kita masuk ke dalam vital aja ya. Ini meropenem adalah kategori antibiotik, kita masuk V. Kemudian albumin ini adalah untuk juga menyambung hidup juga, kita masukkan V. Sartan adalah segolongan dengan sartan. Proses CCB ya, calcium blocker, itu kita masukkan yang esensial. Metylprednisolon ini adalah untuk kortikosteroid, kita masukkan yang esensial. Kemudian imidacloprid segolongan captopril ya, ketika anti hipertensi kita masukin ke E. S inhibitor ya, sulfat itu obat mah untuk pelapis lambung. Kemudian kita masuk ke E. Vitamin ini kita masuk ke non esensial. Semua vitamin kita masuk ke non esensial. Bisoprol anti hipertensi ya, kita masuk ke esensial, kita blokir. Kalsium klorida ini untuk pengganti kalium klorida untuk meningkatkan kalium dalam tubuh, masukkan niat E. Zinc kit ini adalah terapi suportif untuk diare ya, zinc sirup ya, kita masukkan non esensial. Kemudian gentamicin sesuai kesepakatan tadi antibiotik kita masukkan ke vital. Kemudian ketoprofen suppositoria untuk anti nyeri ya, analgetik supo kita masukin ke esensial. Nanti infus nutrisi kita masukin ke non esensial. Isi ya. Anti hemoroid kita masuk esensial. Sulfadiazin esensial. Krim luka ya, sulfadiazin. Vitamin kita masuk non esensial. Dan bisa kodil dokolak yang nama dagangnya kita masuk ke esensial. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini kita masukin ke angka nanti. AE itu angka yang mana? AE itu adalah angka yang ini ya. Ini ya, berarti angkanya 4. 4, sesuai angka di sini ya, pengisinya ya. Pengisi ini sesuai angka yang di sini. A dan E berarti kategori yang ke angka 4 ya. 4. Kemudian AE 4, AV yang berapa deh? AE, AV. Nomor 1 ya. 1, Pak. 1. AV itu 1, BE berapa? B dan E itu ke 5. 5. BE 5. Ini juga ada 5. CE berapa angkanya? CE angkanya 6 ya. Oke, 6 ya. CE kan ini kan 6. Kemudian CN berapa? Tadi ada 9. 9. CE 6 ya. Seperti di atas 6. CN 9. CP 3. Oke, CE 6. CN 9. CE 9. Nah, maka dari sini yang mana bisa kita hilangkan ataupun kita kurangi jumlahnya untuk belanja nantinya adalah yang angka 9 ini, yaitu obatnya adalah vitamin tablet. Bisa kita kurangi ataupun kita coret sama sekali ya. Warna merah mau kita hilangkan adalah ini, ataupun dikurangi jumlahnya ya. Saran saya sih lebih baik dikurangi jumlahnya, tidak mendelete sama sekali. Nah, kalau mengurangi jumlahnya, berapa jumlahnya nanti bisa hitung manual lagi. Nah, ternyata setelah kita kurang-kurangi, uangnya masih belum cukup nih, kita mau kurangi yang mana lagi? Nah, kurangi angka yang paling besar, yaitu angka 6,
ini ya, bisa kita kurangi lagi jumlahnya. Sebaiknya tidak mendelete itemnya, tapi mengurangi jumlah yang kita beli. Ya misalnya nih, contoh vitamin sirup ini kan butuhnya berapa botol rencana pengadaannya? 93 botol kan? Nah bisa kita kurangi misalnya, oh saya karena anggarannya kurangnya berapa? Misalnya ini 6 juta ya. 6 juta kita kurangnya, nah nanti adik-adik bisa mengurangi jumlah ini, menyesuaikan, misalnya saya cukup aja misalnya 70, terus yang infus nutrisi, saya butuhnya misalnya cuma 3 botol, ataupun vitamin tablet, di 800 saya kurangi menjadi misalnya tinggal 500 gitu, ya. Nah untuk mengurangi ini, saran saya tidak mendelete langsung di sini, tapi ada bisa copy sheet ini ya. Visitnya ini ya, sehingga bisa menyesuaikan angka mana saja yang item apa saja yang mau kita delete. Sampai di sini bisa di save, kemudian misalnya kita mengurangi ini, saya mengurangi tinggal 500 saja, boleh. Kemudian ini mengurangi tinggal 50 misalnya. Masih 195 juta ya. Nah, ini lebih ke teknis lagi, nanti adik-adik menggunakan kajian tersendiri lah untuk ataupun intuisi sendiri yang mana-mana yang mau dikurangi sehingga bisa tercapai 190 juta anggaran yang dibutuhkan. Ya. Saya kembali ke sini. Jadi begitu ya adik-adik ya, tujuannya adalah kita mengepaskan anggaran yang tersedia dengan rencana jumlah yang kita beli. Ya, sehingga memperoleh item mana saja yang bisa kita kurangi. Dengan harapan ketika sudah kita merencanakan dan kita adakan obatnya, obat-obat ini akan cukup tersedia dalam jangka waktu selama 3 bulan. Itu yang akhirnya yang sudah kita capai ya. Nah sekali lagi ya PN nanti kita sesuai dengan ilmu kefarmasian. Kalau kategori obat-obat esensial, kategori obat-obat misalnya ada hipertensi, kemudian obat anti lainnya, anti nyeri, analgetik, dan lainnya, itu masuk ke dalam esensial. Nah, kalau very esensial atau vital, nanti adalah obat-obat yang benar-benar, kalau tidak ada obatnya bisa, pasien bisa meninggal, ya, itu kategori obat yang vital. Nah, kalau yang esensial ada terapi suportif ataupun terapi-terapi vitamin. Jadi kita sesuai dengan ilmu kefarmasian, kita menggolongkan ini mana yang E, mana yang P, mana yang N. Ya. Oke, bisa dimengerti adik-adik? Berarti kalau VEN tuh tergantung kebutuhan rumah sakit lah ya Pak, mana yang V, mana yang E, mana yang N gitu ya. Ya, nanti kita yang tentukan sesuai ilmu kefarmasian kita nanti. Oke, nanti Devia tolong share video ini ke saya juga ya, sama teman-teman lainnya, agar misalnya ada yang terlewat ataupun ada yang belum paham, bisa memutar video ini kembali nantinya untuk nanti belajar ulang. Baik Pak. Ya, Laila. Enggak, tolongnya, Laila yang rekomendasikan Devia ya. Tolongnya Laila ya, untuk kirimnya nanti ya. Baik Pak. Oke, jangan lupa untuk asensinya ya. Jangan lupa untuk asensinya ya, adik-adik ya, untuk hari ini. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau bertanya, adik-adik? Pak, mau nanya Pak. Iya, bisa. Sebelumnya maaf Pak, saya nggak hidupin kamera soalnya jaringannya lagi bermasalah. Gini Pak, kan kita merencanakan sesuai dengan total belanja kita ya Pak. Nah, setelah kita kurangi, kalau misalnya ada yang nggak cukup gitu Pak, berarti kan kita kurangi ya Pak. Nah, untuk sampai tahu kalau total belanja kita itu cukup, itu Pak, itu ngitungnya berdasarkan yang mana ya Pak? Misalnya jumlahnya tuh yang di mana ya Pak yang hitungnya? Oke, tadi sebenarnya sudah saya contohkan ya. Nah, yang kita sudah hitung itu saran saya tidak kita hapus sheet-nya tadi ya.
Tapi nanti adik-adik copy aja, saya coba saya screen lagi. Ya, udah adik kerjakan ini ya, sheet 1 ini ya. Nah, ini di copy ke sheet lainnya dulu tanpa mengutak-atik ini. Jangan mendelete ini atau merevisinya di sini. Nanti adik-adik bisa copy sheet lagi ya. Sebentar, saya coba tunjukin. Nah, ini sheet yang sudah ada, yang sudah rapi ya, yang sudah selesai kita kategorikan ABCPN-nya. Dan ini copy dulu ya. Di sini move or copy, kemudian klik or copy ya, pindahkan ke bagian akhir. Dan di sini tempat kita edit. Nah, ini bisa kita kan kurang sekitar 6 juta ya. Nah, di sini bisa diedit dengan rencana pengadaannya. Ini bagian ini sudah tidak perlu kita lihat lagi ya. Tidak perlu kita terus mandang lagi ya, tapi kita lihat ABCPN, angka yang ini yang mau kita kurangi. Setelah 9 ini, angka 9 ini kita kurangi, ternyata masih kurang juga. Contoh ya, saya perhatikan ya. Misalnya rencana pengadaan ini ternyata kita butuh, ya udahlah, kira-kira lebih kita ngadakan 300 deh misalnya. Jadi misalnya ngadakan misalnya cuma 10 botol, kemudian infus nutrisi biarin aja lah 6, dan sirup misalnya udah 40 botol saja. Nah ini kan masih kurang sekitar 5 juta ya. Nah kemudian yang mana harus kita kurangi lagi sesuai skala prioritas tadi ya. Yang mana bisa kita kurangi lagi, yang 9, kemudian 8 ada enggak? 8 tidak ada, 7 ada tidak? Tidak ada juga ya di kategori ini ya, 7 tidak ada. Kemudian yang bisa kita kurangi adalah yang 6. Nah 6 yang mana saja yang ini ya? Yang ini adalah yang 6. Ini yang 6, saya kasih warna lain dulu. Misalnya warnanya ungu lah gitu kan. Kasih warna ungu yang angka 6 tadi. Kemudian ini juga angka 6. Kemudian ini juga 6. Kemudian yang mana lagi yang 6 ini ya, 6. Kemudian ini yang 6 juga ya. Setelah ini ya kita lihat ini rencana pengadaan yang mulai ungu, misalnya sukar sirup kurangi misalnya 300 botol. Oke. Kemudian bisoprolol kurangi tinggal misalnya 50 saja. Kemudian kalium klorida kita masukin cukup 800 misalnya. Kemudian kita profen supo kita masih cukup misalnya 40. Kemudian antihemoroid kita masukin 40 saja. Kemudian sulfadiasin dibiarkan, bisa dibiarkan. Nah, aku masih kurang 1 juta lebih. Ya. Nah, naik lagi peringkatnya yang masih bisa kita kurangi yang nomor 5. Oke, misalnya saya kasih warna misalnya orange ya, coklat. Oke, nanti kita bisa ranking lagi, ini masih kurang lebih lanjut 3 item ini, yang angka 5 ya, angka 5 ini ya. Oke, nah saya mengurangi rencana pengadaan ini 1.550, saya mengurangi 9.500. Nah, ternyata sudah cukup nih, 188 juta. Jadi saya kembalikan yang tadi. Oke, saya kurangi sedikit saja, misalnya 109.900. Oke, ini saya kurangi tinggal misalnya 100. Nah, sudah cukup. Ya, jadi ini sudah terbentuk. Nah, ini bisa kita hadirkan untuk kita fixkan ini untuk kita belanjakan gitu. Jadi kita editnya di sini rencana pengadaan. Tapi sekali lagi sheet yang ada ini sudah buat, jangan dihapus, tapi move or copy tadi, move or copy. Klik aja create a copy, kemudian move to end, nanti dia akan bergeser ke paling kanan sini. Nah, tahapan berikutnya kita melihat kategori yang mana yang paling, bukan prioritas yang mana yang paling tidak dibutuhkan atau kurang dibutuhkan, kita lihat angka yang paling besar. Ini 99, kemudian setelah kita kurangi, ini pun masih belum cukup, kita lihat yang ranking angka paling besar lagi, angka 6. Ini kita coba kurangi sedikit-sedikit, kemudian setelah itu belum cukup juga uang kita kurangi coba angka 5. Ya, sehingga memperoleh total ini kita sudah kurangi sedikit, rencana pengadaan ini kita kurangi sedikit, maka memperoleh 189 juta. Oke, cukup fix ini untuk kita belajarkan. Oke, sip. Bisa dipahami? Iya Pak, terima kasih Pak. Bisa dipahami, tergambarkan ya jadinya ya.
Jadi kalau misalnya Anda menjadi kepala instalasi ataupun bekerja di misalnya di dinas kesehatan merencanakan kebutuhan obat di puskesmas, Anda bisa menggunakan hitungan ini sehingga bisa mempraktekkan langsung. Tapi sekali lagi, bahwa data konsumsi harus kita punyai dulu. Nah, agak kesulitannya kalau misalnya kita belum memperoleh, rumah sakit kita baru belum memperoleh data. Ya paling kita bisa ancang-ancang dulu, tidak bisa seakurat mungkin. Kemudian juga rencana pasti ada yang meleset ya. Nah, sedangkan hitungan seakurat mungkin seperti yang tadi yang kita lakukan pun pertanyaan berikutnya, apakah masih terjadi kekosongan? Tetap masih ada terjadi kekosongan. Itu tidak banyak lagi, kita minimal. Kenapa? Karena namanya rencana pasti realisasinya ada saja yang hambatan ataupun yang belum terprediksi atau belum terhitung oleh kita. Ya, misalnya contoh keadaan pandemi begini, ketika kita merencanakan obat-obatan yang dibutuhkan untuk di rumah sakit, yang dibutuhkan untuk di COVID, misalnya penanganan COVID, misalnya azitromisin injeksi yang kita sangat membutuhkan itu untuk penanganan infeksi parunya menggunakan azitromisin injeksi atau infus ya. Nah, di keadaan normal mungkin kita waktu itu mengadakan pemakaian per bulannya misalnya sebulan hanya paling ya 30 botol. Ternyata begitu di saat pandemi, ternyata kita butuh sekitar 100 botol per bulannya misalnya. Sehingga itu kan mengganggu ya, bukan mengganggu sih, akan perencanaan kita akan tidak akurat lagi karena kondisi pandemi begini. Ada lonjakan pemakaian saat pandemi, apalagi kejadiannya tidak di akhir tahunnya ataupun di awal tahun, terjadi tengah-tengah tahun, sehingga kita belanjakan. Dan otomatis dengan demikian kita harus meminta anggaran tambahan lagi atau dana tambahan. Ataupun ya kita harus mengurangi yang mana-mana yang tidak digunakan untuk di COVID, kita kurangi jumlahnya, kemudian kita tambahkan lagi untuk belanja obat-obat yang dibutuhkan untuk di COVID. Gambarannya seperti itu ya adik-adik ya. Jadi sebaik mungkin kita merencanakan pun masih tetap aja ada yang miss, ada yang tidak pas gitu. Tapi kita sudah berusaha sebaik mungkin. Ya, ada pertanyaan mungkin lebih lanjut? Ada yang mau bertanya? Mungkin selain di luar hari ini, untuk tugas ada yang mau bertanya mungkin? Dari Rabu kita presentasi ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi kita ketemu lagi nanti di hari Rabu ya, hari Rabu jam 9.30 sampai dengan 11.40 ya. Harapan saya 2 kelas ini langsung bisa presentasi. Nah, ada 6 kelompok yang akan presentasi ya. Kelompok mana saja yang duluan akan saya acak ya. Akan acak dan semua siap untuk membuat presentasinya, membuat PowerPoint-nya. Kemudian di hari Selasa, tugas ini harap sudah kirim ke saya hari Selasa ya. Selasa sore saya tunggu sehingga malam saya bisa baca dulu. Sekiranya ada masukan lagi akan saya sampaikan pada saat setelah ada presentasi ya. Baik, sekiranya jika tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Yang tadi sudah kita kerjakan, saya akan share ulang lagi ke Devia dan Naila ya. Saya share ulang agar nanti bisa lihat hasil hitungan yang sudah saya kerjakan tadi untuk jadikan acuan adik-adik. Sekiranya ada yang masih bingung ataupun ada yang masih ragu dengan yang dikerjakannya gitu. Ya. Baik, sekiranya tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, sehat selalu adik-adik ya. Terima kasih ya.
Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.